Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 11, yaitu constraint. Tujuan pembelajaran: memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint: constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, and check. Not null constraint: suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh. Percobaan 1. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint not. Create, yaitu sintaknya create tabel employee menu number 4, ini variable char 20 not null dengan job variable char 19, depno number 7 2 dengan not null. Constraint unique didefinisikan suatu kolom menjadi bersifat rumit. Cobaan 2. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint unique. To create tabel department depno number 2, diname variable char 2 14, log variable char 13, constraint tab name yuki unique diname, dan tabel create. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasikan suatu baris data menjadi unik. Percobaan 3. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint primary key. Seperti pada contoh seperti ini, sama dengan sintak pembuatan tabel, namun ditambahkan sintak tambahan yaitu constraint depno pk, yaitu nama constraintnya, primary key-nya sebagai depno. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain. Tabel lain sebagai suatu primary key. Istilahnya sebagai relation. Cobaan 4. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint foreign key. Sama seperti pembuatan tabel dan pembuatan constraint dengan sintak constraint employee depno fk sebagai nama foreign key, yaitu foreign key-nya yang ada pada tabel depno, dan reference diambil dari tabel departemen yang sebagai primary key-nya yaitu depno. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap baris data dalam suatu tabel. Percobaan 5. Constraint check berikut ini akan ditambahkan pada tabel yang telah dibuat pada percobaan 4. Kondisi yang harus dipenuhi pada check adalah bahwa nilai dari kolom depno berada antara 10 dan 99. Seperti ini. Di sini menambahkan tabel constraint dengan penamaan alter dan mengecek di mana menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisan: alter table add constraint type column. Percobaan 6. Kalau ditambahkan kolom baru MCR nomor 4, kemudian tambahkan constraint primary key pada kolom menu, dan terakhir tambahkan
constraint foreign key pada kolom MCR. Sintaksnya seperti pada berikut. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter table. Cara penulisan: drop constraint table and column. Hapus constraint manager berjabana dari tabel employee. Alter tabel employee, drop constraint employee EMP manager FK. Untuk menghapus kolom yang merupakan primary key yang ada pada tabel parent yang berhubungan dengan suatu kolom pada tabel child. Kolom ini merupakan foreign key dalam tabel parent, digunakan perintah cascade. Hapus primary key depno yang ada pada tabel dep. Alter tabel dep, drop primary key cascade. Menonaktifkan constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Percobaan 9. Menonaktifkan constraint mno pk yang telah dibuat pada percobaan 6. Alter tabel employee, disable constraint mno pk cascade. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Percobaan 10. Aktifkan kembali constraint mno pk yang telah dinonaktifkan pada percobaan 9. Sintaksnya seperti ini. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Percobaan 11. Tampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi pencarian pada constraint. Sintaksnya seperti ini. Kolom tipe constraint dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique.